untuk menghadirkan atau memperbanyak rezeki, begitu ya Pak? Iya. Nah, ini yang menjadi masalah kita adalah sampai sekarang kita belum tahu isi daripada inkubator itu sendiri. Ada 3 komponen yang keterlibatan. Pasca Munas di Januari yang lalu, apakah sudah tersusun rapi seperti apa rencananya dan mau dibawa kemana Apersi ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhtar Wijaya dalam Mata Bisnis. Mata Bisnis adalah dialog ringan seputar ekonomi bisnis yang mantap dan tajir melintir, untuk mengupas aneka tema aktual perspektif pengusaha di seluruh Nusantara sebagai jawaban dari isu-isu dan rumors di masyarakat, sehingga kita melek informasi aktual, terpercaya, dan renyah tentunya. Sahabat bisnis yang berbahagia, kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Junaidi Abdillah. Beliau sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau disingkat Apersi. Assalamualaikum Pak Junaidi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Setelah Lebaran, apa yang dilakukan? Tips-tips apa yang bisa dilakukan oleh Bapak sehingga tampak lebih ganteng dan segar bugar nih Pak? Yang pasti banyak makanan enak. Nah, itu dia. Oke. Selain tentunya memang sekarang harus memperbanyak silaturahmi nih Pak ya, untuk menghadirkan atau memperbanyak rezeki, begitu ya Pak? Iya. Baik, Pak Junaidi, bisa kita mulai nih ya perbincangan santai ini. Boleh nanti Bapak bisa menyapa dulu sahabat bisnis di seluruh Nusantara. Dan kalau tidak salah, Apersi baru saja menggelar Munas ya Pak, terkait dengan keorganisasian ke depan. Seperti apa? Sahabat bisnis yang saya cintai, hari ini saya sebagai tamu penting dari rekan-rekan media. Pertama, kita kemarin di bulan Januari mengadakan Munas. Alhamdulillah situasi Munas itu berjalan dengan baik dan kondusif, dan alhamdulillah juga pengurusan sudah tersusun dengan baik. Nah, sekarang kita sudah mulai bekerja. Kepentingan anggota yang selama ini memang libur beberapa hari ini juga membuat teman-teman mempertanyakan hal-hal terkait isu-isu yang terkini. Ya. Nah, sampai hari ini kan COVID-19 masih berjalan nih Pak. Apakah itu berpengaruh terhadap aktivitas organisasi maupun juga secara personal sebagai pengembang perumahan, begitu Pak? Yang pasti kondisi COVID ini hampir semua bidang, hampir semua bisnis itu sangat berpengaruh. Cuman memang mulai terasa ketika rumah subsidi ini juga mulai tersenggol oleh COVID ini. Baik. Awalnya COVID itu juga masih mempertahankan rumah subsidi masih baik ya. Dan sekarang menurut penilaian kita ada 20% penurunan untuk permintaan rumah subsidi. Karena memang ini juga terkait masalah aturan-aturan yang dibuat oleh para kebijakan ya, dari kementerian, dari perbankan, dan dari pemerintah daerah. Nah, itu yang perlu kita sinergikan, sinkronisasikan, dan harmonisasikan. Baik. Sehingga nanti kita bisa mewujudkan apa yang menjadi target bersama. Pasca Lebaran ini sudah mulai terlihat nih Pak, tanda-tanda untuk kebangkitan industri properti ya Pak. Pasca Munas di Januari yang lalu, apakah sudah tersusun rapi seperti apa rencananya dan mau dibawa kemana Apersi ke depan? Ya, yang pasti Apersi akan terus berkarya dan terus berkonsep ke depan. Nah, dengan saat ini pengurusan ini target-targetnya adalah pertama, kita sudah merubah semuanya serba teknologi. Mengikuti zaman sebagai teknologi digital. Baik dari sisi pemasaran dan sisi layanan anggota. Ini kita akan berikan layanan maksimal kepada anggota. Ya, ini tekad kita bersama karena memang nanti supaya anggota merasakan manfaat daripada tergabungnya kepada asosiasi. Dan bahkan nanti kita sampai internal organisasi, pendaftaran anggota pun kita online semua, cukup dari jari. Luar biasa. Selanjutnya kita tahu bersama sekarang banyak regulasi yang dalam tanda petik pemerintah ingin membantu, mendorong, tapi justru kenyataannya
tidak mudah diimplementasikan dan bahkan itu akan menjadi batu sandungan. Seperti si Petruk misalnya. Bagaimana pendapat dari Pak Junaidi terkait dengan hal itu? Sebenarnya begini, Apersi ini juga mempunyai misi, ada 3 komponen yang keterlibatan, diantaranya pemerintah, terus masyarakat, pengembang. Nah ini yang perlu kita harus harmonisasikan. Kalau ini tidak harmonisasi, tentunya banyak aturan-aturan yang nanti saling beririsan. Nah ini yang nanti terjadinya gap. Ini yang kita tidak menginginkan itu. Nah kita berharap dari 3 komponen ini harusnya punya sinergi yang baik, ya kan? Jadi sinkron gitu Pak? Sinkron, sehingga nanti menghasilkan harmonisasi yang baik. Nah kita melihat adanya program dari yang diciptakan oleh PPDPP, baik itu si Petruk, si Kasep. Prinsip dari kita adalah selama itu mengakomodir kepentingan para pihak, baik, mengakomodir para mitra dari PPDPP itu sendiri, baik itu perbankan dan masyarakat, para pengembang. Ini tidak boleh putus, ya kan? Kalau ini salah satu tidak berjalan atau salah satu memaksakan dengan kekuatannya, kebijakannya, tentunya akan merugikan salah satu pihak. Terkait adanya si Petruk, Apersi itu tetap mensupport apapun produk yang dikeluarkan selama, nah ini yang perlu catatan, selama ini memudahkan para pihak, bukan nanti produk ini lahir justru menyulitkan para pihak. Itu intinya. Jadi Apersi tetap memposisikan diri adalah sebagai rajin mengkoreksi, rajin memberikan masukan, sehingga nanti produk yang keluar itu tetap bisa dirasakan dengan mudah. Itu yang harapan kita. Nah, adanya si Petruk, kalau memang nanti itu menghasilkan sesuatu yang lebih mudah buat kita, insya Allah kita support. Tapi jangan sampai ini jadi hambatan. Nah, makanya sebelum program ini berjalan, tentunya harus betul-betul terjadi komunikasi dulu. Komunikasi yang baik dulu. Karena begini, kalau sudah bicara sistem, itu adalah bicara robot, bicara mesin. Nah, sementara di Indonesia ini, bicara si Petruk ini kan bicara fisik bangunan rumah. Sementara di Indonesia itu kita harus bicara kultur, ya kan? Kultur ini terkait kearifan lokal. Bicara kontur terkait dengan tanah-tanah yang di daerah itu. Kan di Indonesia ini ada tanah yang daratan, ada tanah rawa. Ini kan juga jadi salah satu pertimbangan. Nah, yang lain lagi struktur. Struktur ini yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, kalau bicara infrastruktur, kalau dia tidak memperhatikan kultur masyarakat di sana, itu juga sulit. Dan kontur daratan di daerah itu. Ada contoh misalnya, ya kita ambil daerah rawa, itu kan hampir semuanya di daerah Kalimantan ya. Di daerah rawa itu kan pasti strukturnya struktur khusus. Berbeda dengan yang daratan itu ya. Kalau sudah bicara rawa, ini kan pasti harus menggunakan tongkat, menggunakan kayu, ya kan? Pondasinya jelas berbeda dengan daerah yang daratan seperti Jawa dan Sumatera. Nah, harapan kita, sistem ini kan robot ini, mesin ini, apakah bisa mengakomodir itu? Kalau itu nggak bisa mengakomodir, tentunya nanti jadi hambatan untuk realisasi. Ngefeknya adalah apa? Kepada MBR itu sendiri dan kepada target pemerintah. Kita menyayangkan kalau target pemerintah, presiden terutama itu menginginkan rakyat harus punya rumah. Tapi kalau itu ada hambatan-hambatan yang sebenarnya tidak prinsip. Kita menginginkan ya sistem itu adalah alat bantu, bukanlah menjadi poin inti, ya kan? Yang inti adalah menciptakan SDM handal untuk para pengawas lapangan. Kalau bicara sistem, saya khawatir perbedaan daripada kontur, kultur, dan struktur itu akan menjadikan penolakan di sistem itu. Nah ini kan akan menghambat realisasi. Nah ini Apersi memposisikan ini kita bukan bicara dukung-mendukung program ini, tapi kita bicara bagaimana memang sistem ini bisa berjalan dengan baik. Dari kacamata Apersi sendiri, analisanya, apakah memang Petruk ini tidak bisa diterapkan di semua daerah? Nah ini yang menjadi masalah kita adalah sampai sekarang kita belum tahu isi daripada si Petruk itu sendiri. Itu jadi masalah. Kalau isi daripada si Petruk ini, poin-poin apa yang akan dijadikan bahan pengelolaan di sistem yang dibuat, sehingga kita bisa menjadikan ini masukan, ya kan? Misalnya sistem ini harus A, B, dan C. Nah, ketika A, B, dan C itu harus memasukkan F, nah tentunya sistem ini kan nggak bisa masuk. Nah, ini yang maksud saya,
harus disosialisasikan apa yang termuat dalam sistem Sipetro itu kepada para minimal ke asosiasi, sehingga kita bisa sosialisasi. Jangan sampai ya kita paham benar niat mungkin dari BPDPP dalam rangka percepatan dan kemudahan. Tapi kan kita juga pernah beberapa teknologi yang dibuat sistem oleh perbankan, BPDPP dan lain-lain, itu juga banyak yang tidak sukses. Dan saya nggak mau para pengembang ini dijadikan uji coba terus. Coba-coba. Iya, sistem ini dijadikan coba-coba. Karena bagaimana kita ini sebagai eksekutor lapangan, jika coba-coba ini mempengaruhi kepada bisnis kita. Bisnis kita nanti larinya kepada operasional dan dapur ini, bisnis kita juga terganggu. Dan kita juga mengingatkan para pihak jangan dicoba-coba deh developer ini, karena di belakang developer ini banyak yang digendong. Pertama itu karyawan, iya kan, padat karya. Ini harus kita pertahankan. Yang lainnya adalah industri ikutannya. Nah, kalau dibuat coba-coba sementara teman-teman banyak beban di perbankan terkait dengan bunga kewajiban dan lain sebagainya, ya teman-teman yang buat kebijakan itu dengan mudah, kami dengan susah payah, ya kan? Dan perlu diingat, untuk membangun rumah subsidi ini teman-teman tidak mengejar margin, ya kan? Bahkan lebih banyak sosialnya. Ya, margin sosial ada di situ. Ya kita terbuka aja, suruh ngitung aja deh semua orang, semua ahli suruh ngitung aja, ya kan? Sebenarnya teman-teman ini saya pikir ya secara nurani itu panggilan. Karena jarang pembisnis kalau hanya untung kecil-kecilan, ngapain sih? Mendingan disimpan aja dana itu kan. Nah, ini permasalahannya seperti itu. Nah, kami juga mengingatkan jangan sampai konotasi dari para pihak yang memandang bisnis ini menarik dan lain sebagainya, ya. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bagaimana kepuasan merumahkan rakyat bersama-sama. Tadi sudah dijelaskan prinsipnya, apersi program apapun itu asal memberikan supporting terhadap pengembangan dan penyediaan hunian bagi masyarakat itu pasti didukung. Namun dalam implementasinya tidak jalan lancar. Nah, itu tentu akan terkait kepada penyediaan 1 juta rumah yang diprogramkan oleh pemerintah. Seperti apa yang Bapak lihat? Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan komitmen daripada Presiden itu sudah sangat dahsyat ya, menurut saya. Dahsyatnya apa? Cita-citanya memang betul-betul memuliakan rakyat Indonesia supaya bisa punya hunian. Ini suatu cita-cita yang baik. Tentunya kita semua mensupport, dari semua stakeholder harusnya seperti itu. Satu visi, satu misi. Artinya bagaimana merumahkan rakyat ini. Nah, merumahkan rakyat ini tergantung daripada yang mensupporting Bapak Presiden. Termasuk di situ ada Kementerian PUPR, Kementerian Agraria, terkait perizinan Kementerian Dalam Negeri, ya kan, dan pengembang itu sendiri. Nah, pengembang ini sebenarnya kan mitra daripada pemerintah. Artinya pengembang ini yang bisa salah satu mensupport daripada tujuan daripada Presiden itu. Nah, kalau ini tidak sejalan seiring, terutama dari stakeholder terkait pemerintah yang terlibat dalam urusan perumahan, saya yakin program 1 juta rumah ini sulit untuk tercapai. Makanya saya komitmen Bapak Presiden itu harusnya perlu diapresiasi oleh para pihak, ya kan? Jangan sampai Presiden maunya wujudkan 1 juta rumah, tapi faktanya tim di bawah bisa terjadi menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden itu masih belum sempurna. Dan itu memang perlu banyak ngobrol lagi itu, Pak. Nah, itu dia yang kita inginkan dari para pihak ini, jangan sampai memaksakan ketika aturan dan ketentuan itu tidak berpihak pada semua kepentingan, sehingga nanti menjadi hambatan lagi. Ya, contoh tadi yang seperti Sipetro dan program lainnya, ya kalau bisa sebelum itu di-runningkan ke masyarakat, ke para developer, ya harus bicarakan baik-baik dulu, dibahas bersama-sama. Iya, baik-baik dan hasilnya nanti akan baik. Betul. Gitu loh. Kalau dari pencapaian itu sudah seperti apa, Pak? Jadi
Apersi itu sebelum COVID ya, itu pasti capaiannya adalah di atas 100.000 unit. Ya, antara 100.000 sampai 150.000 unit. Nah, ini tidaklah kecil untuk menyumbang partisipasi kepada negara ya. Artinya di situ juga bisa merumahan rakyat, di situ juga mendapatkan manfaat daripada pengembang untuk negara juga besar. Partisipasi pengembang ke negara juga besar. Betul. Nah, ini perlu juga para pengembang ini diberikan kemudahan-kemudahan, bukan berarti minta istimewa, tidak. Ya. Karena memang rumah subsidi ini perlu perhatian. Rumah subsidi ini perlu perhatian para pihak, tidak serta-merta bicara keuntungan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana pemerintah itu mensupport dari sisi kemudahan, ya kan, pembiayaan ini juga penting. Jangan sampai nanti permintaan tinggi ternyata kuota yang diberikan kecil. Nah, ini kalau kuota yang diberikan kecil akan ada miss permintaan atau supply yang disampaikan nanti ada kosong. Ya. Nah, kosong ini akan rawan buat pengembang. Karena operasional dan kewajiban pengembang ini tidak berhenti. Sementara kalau kuota ini berhenti, kurang, maka berpengaruh kepada kinerja pengembang. Pak Junedi, bisa dielaborasi terkait dengan kuota rumah subsidi ya? Berapa kuota yang bisa digarap, kemudian pencapaiannya seperti apa? Kita masuk ke ranah COVID ya. Ya. Kuota ditambah pun kalau COVID ini juga belum terselesaikan juga jadi masalah. Yang kedua, sebenarnya masa-masa COVID ini tentunya para pihak juga memberikan relaksasi ya. Relaksasi terkait kemudahan. Nah, jangan sampai justru pada saat masa COVID ini aturan justru dipersulit. Ya, ini harapan kita. Termasuk itu dari sisi pembiayaan perbankan dan sisi kementerian, yaitu di ranah PPDBP dan lain sebagainya. Nah, ini harapan kita, situasi yang saat ini, tentunya yang kemarin-kemarin kita tahun 2020 target apersi ya kurang lebih 20%, mungkin menyeluruh 20% untuk rumah subsidi ya, itu menurun. Nah, harapan kita ke depan ini kalau COVID penanganannya sudah baik, kita bisa meningkatkan realisasi itu. Nah, kalau terkait kuota ini untuk saat ini FLPP memang ditambah, tapi kan SSP hilang. Secara unit kita berkurang, ya kan? Nah, mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian lagi bahwasanya untuk realisasi KPR itu kuotanya terjadi langka dan hilang. Nah, ini perlu diantisipasi, ya kan? Bagaimana kreasi dari kementerian supaya kuota ini mencapai dengan tidak membebankan pemerintah terlalu berlebihan, ya kan? Sebenarnya kalau bicara anggaran ya tentang perumahan ini kan di Kementerian PUPR itu hal kecil ya, hal kecil dibandingkan anggaran PU yang besar, artinya perumahan ini sangat kecil ya kan? Ya, karena memang ini kan langsung kepada Kementerian Keuangan. Tapi harapan kita ya jangan sampai perumahan, apalagi rumah subsidi ini di nomor sekian kan. Terbukti ya, mohon maaf ini saya sampaikan, rumah subsidi sebelumnya tidak menjadi perhatian untuk industri. Tapi pada masa COVID ini ternyata rumah subsidi ini adalah jadi andalan. Jadi justru rumah subsidi tetap berjalan dan ngefeknya di kondisi COVID masih bisa mengangkat industri lainnya. Nah, mungkin baru terasa sekarang. Ternyata industri properti yang rumah subsidi untuk MBR ini pengaruhnya sangat dasar pada masa COVID, ya kan? Nah, ini buat pembelajaran para pihak, ternyata jangan dilihat sebelah mata. Ya kalau dulu konsentrasinya kepada rumah komersil dan lain sebagainya, ternyata sekarang justru ya kalau terpaan angin rumah subsidi itu saya pikir ya ada goncangan, ada badai juga, tapi dia juga masih bertahan. Bahkan menjadi penyelamat industri lain, Pak. Ini luar biasa. Oke, satu pertanyaan lagi Pak Junedi terkait dengan rumah berkualitas tadi. Pandangan Apersi sendiri seperti apa, Pak? Apersi juga berkomitmen ya, dan sepakat kita. Rumah kualitas itu tetap menjadi perhatian kita semua. Jadi kita menginginkan bagaimana masyarakat itu mendapatkan rumah yang layak huni, layak fungsi. Itu harapan kita. Toh kalau memang peningkatan kualitas ini juga perlu adanya peningkatan SDM. Ya SDM ini
ya saya setuju yang sekarang dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan memberikan pelatihan pengawas khususnya rumah subsidi, itu saya apresiasi ya. Cuman nanti pengawas ini, SDM ini ya jangan sampai dijadikan nomor 2 setelah teknologi sistem Sipetro. Jadi dia harus yang lebih utama, karena lebih paham adalah yang di lapangan ketimbang daripada sistem. Ya itu tadi harus disinkronkan antara pengawas lapangan yang diciptakan oleh Kementerian PUPR ini dengan sistem Sipetro. Ya, jadi ini harus seiring. Ya tadi yang saya sampaikan, Sipetro itu kan itu hanya alat bantu. Jangan sampai dibalik Sipetro ini sebagai hal utama untuk menentukan bangunan rumah. Ya kan? Oke. Ada yang tertinggal nih Pak terkait dengan sokongan perbankan. Sejauh ini seperti apa? Apakah mulus-mulus saja atau justru ada problem juga nih? Kita menginginkan kalau perbankan seluruhnya ya harus kompetitif, sehingga teman-teman itu akan merasakan mana yang lebih mudah dan hambatan-hambatannya dan layanan terhadap para pengembang dan para nasabah, termasuk para calon konsumen. Itu penting buat kita. Betul. Jadi sekarang masyarakat sekarang ini nggak bisa diarahkan harus ke salah satu bank atau seperti apa. Masyarakat akan memilih sendiri mana yang memudahkan. Nah terkait tadi, selama ini kan salah satu target tidak tercapai itu juga karena ada tanda kutip bank itu tetap menyatakan kami menampung deh untuk masyarakat non-fixed income. Itu bahasa politis menurut saya. Tapi faktanya non-fixed income banyak yang belum terakomodir. Ya kan? Ya non-fixed income ini sebenarnya inilah yang saya perhatikan, bisa jadi nanti target-target perumahan ini kalau hanya menyasar pada fixed income, saya yakin semakin tahun juga target ini menurun karena permintaan. Baik. Permintaannya karena apa? Ya tadi, yang masyarakat non-fixed income tidak bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan. Padahal kalau bicara undang-undang dasar ya warga negara ya sama deh, bicara hak dan kewajiban. Ya tinggal bagaimana menseleksi, menganalisa apakah layak dan tidak. Nah, bicara non-fixed income jangan dijadikan patokan supaya ini nggak layak. Atau kalau saya perhatikan, ya contoh masa COVID ini yang malah kuat hantaman 98 krisis orang UKM, teman-teman saudara kita UKM, yang COVID ini juga UKM. Betul. Nah, sebenarnya UKM ini udah tahan banting. Tapi secara legalitas nggak dipedulikan oleh perbankan. Ini yang terjadi apa? Kekurang adilan ini ya? Ya, artinya masyarakat dimarginalkan. Padahal dia warga negara. Ya, padahal ya kalau kita nongkrong saja, kita ngalamin nongkrong aja di tukang bakso itu. Berapa mangkok semalam bisa kita hitung. Tapi dia sulit mau ngambil KPR. Ketentuan tadi terbentur. Legalitas tadi. Ya, saya pikir ini perlu ada solusi, dan ini bukan isu baru. Ini sudah lama, tapi kok sampai sekarang kita nggak menemukan kreasi yang baik untuk teman-teman saudara kita yang posisi seperti itu. Saya pertanyakan, kenapa Anda ragu? Ya kan, perbankan dan ragu. Saya perhatikan dia bisa ngangsur motor untuk kerja. Saya perhatikan dia juga bisa ngontrak rumah. Ngontrak rumah itu hampir di atas angsuran rumah KPR. Kenapa itu nggak jadi hitungan secara analisa ininya kan? Tapi selalu yang dibicarakan legalitas dan nggak bankable gitu. Nggak bankable. Ini kan rasanya nggak adil buat masyarakat kita. Betul. Nah, yang masyarakat ini ya alhamdulillah saya perhatikan masyarakat ini justru lari ke KPR syariah yang mengangsur sendiri kepada developer. Itu terjadi dan ini besar jumlahnya. Terjadi migrasi itu Pak. Migrasi besar jumlahnya. Ternyata masyarakat yang tidak bankable itu ternyata terakomodir oleh pola properti syariah. Pola properti syariah yang langsung mengangsur kepada developer. Dan itu banyak masyarakat ini terakomodir. Nah, ini membuat saya akhirnya trust kepada pemerintah dan perbankan akhirnya masyarakat merasa menurun. Aku akhirnya mandiri. Sudah kehidupannya dia mandiri. Apa ada support? Betul. Ya kan? Dia dagang mandiri, ya kan? Mencari rumah juga mandiri. Nggak ada support, dia hidup dan dia
tahan banting, kondisi COVID tahan banting. Betul, betul. Nah ini seharusnya perbankan. Jangan melihat sebelah mata. Sebelah mata. Jadi mulai melek terhadap non fixed income ya. Toh gampang, dia ngontrak rumah aja mampu dengan harga segitu, ngangsur motor mampu. Kenapa mereka pada ragu untuk membiayai itu? Dan saya pikir hampir semua perbankan selalu condong kepada fixed income. Andai kata nggak fixed income pun itu misalnya tenaga kontrak walaupun ini masih juga termarginalkan. Tenaga kontrak harus yang perusahaan besar, ya kan? Tenaga kontrak yang usaha kecil nggak juga dipedulikan, padahal usaha kecilnya juga ada masa depannya kok. Oke, Pak, kalau Bapak analisa ya, non fixed income itu jumlahnya seberapa besar sih? Kalau saya gini, sederhana sekali. Ya. Kalau bicara PNS dan TNI Polri, itu jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Betul, betul. Ya kan? Saya pikir hampir semuanya udah punya rumah. Ya. Terus sekarang teman-teman buruh, teman-teman swasta, itu juga, ya saya pikir pertumbuhannya juga nggak banyak. Ya. Nah, yang teman-teman yang UKM ini kan hampir semuanya di situ posisinya. Ya, betul. Saya yakin bisa terjadi antara 60-70 pekerja UMKM itu lebih besar. Ya. Ya, 60-40 ya, di level pekerja ya. Nah, tapi kan yang 60% ini tidak dapat perhatian. Baik, sahabat bisnis yang berbahagia, luar biasa perbincangan kita dengan Pak Junaidi Abdillah sebagai Ketua Umum DPP Apersi. Lengkap sudah perbincangan kita dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua dan seluruh pemirsa sahabat bisnis dimanapun Anda berada. Dan dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.